Ternyata selama ini data pemilih itu mau tidak mau itu adalah instrumen penting dari KPU Kabupaten Gresik khususnya dan ternyata berat ya. Tapi ya tadi seperti yang di awal tadi berat tapi tetap harus dijalanin. Mau tidak mau ya ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya khususnya di KPU Kabupaten Gresik. Sebagai Ternyata yang telat itu disuruh nyanyi. Saya enggak dikasih tahu sama teman-teman. Disuruh nyanyi, maju ke depan nyanyi. Bapak nyanyi. Iya, nyanyi saya. Lagu apa itu, Pak? Betul. Lagunya setelah selesai nyanyi, itu langsung ditutup sama Rano Zakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali saya Riza bisa kembali di podcast KPU Kabupaten Gresik. Sebelum kita mulai obrolan hari ini, kita buka dengan pantun terlebih dahulu ya. Yang di studio tolong bantu cakepnya ya. Teman pemilih juga bisa. Pergi ke sawah menanam padi. Jangan lupa pulangnya beli kopi. Setahun sudah kita lewati. Yuk kita kilas balik demokrasi bersama KPU Gresik hari ini. Tahun 2025 hampir kita tutup. Ada cerita, ada tantangan, dan tentu ada banyak pelajaran dalam perjalanan demokrasi di KPU Kabupaten Gresik ini. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai, jujur, dan apa adanya. Bersama tamu spesial kita, Ketua KPU Kabupaten Gresik, Bapak Ahmad Taufik. Pak Taufik, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga, Mbak. Kita nggak mau yang formal-formal ya Pak, kita santai aja dulu karena suasananya sudah menjelang akhir tahun ini. Cocok ini yang tak tunggu-tunggu, malah ngobrol santai gini aja. Kalau dengar kata tahun 2025, satu hal yang langsung ada di benak Bapak apa Pak? Tahun 2025 istimewa. Istimewa. Iya. Wah. Jelas istimewa. Bisa dijelaskan Pak istimewa dari sisi mananya? Banyak tahun 2025 hal-hal positif yang sudah saya lewati. Pertama tentu tentang kepemiluan dan yang kedua mungkin tentang keluarga besar KPU Kabupaten Gresik dan yang terakhir mungkin tentang keluarga saya sendiri khususnya. Jadi tentang kepemiluan, keluarga di KPU Kabupaten Gresik dan di rumah ya. Iya dong. Baik Pak, jawab cepat ya, nggak boleh mikir lama. Oke. Tahun 2025 itu capek tapi bangga atau bangga tapi capek? Bangga tapi capek pastinya. Lebih sering rapat atau lapangan? Lapangan. Teman setia kerja lembur, kopi atau teh? Kopi dong. Oh, kopi soalnya. Iya, harus kopi. Kalau nggak ngopi satu hari itu sudah pusing kepala ini. Pak, banyak orang di luar KPU itu beranggapan bahwa KPU itu rame cuma coblosan aja nih. Lah, selama di tahun 2025 ini kan pasca pemilu dan pilkada, itu kerjaannya kita ngapain aja sih Pak? Banyak sih, tidak hanya kalau anggapan orang-orang itu kan setelah pasca pemilu itu sepi, KPU tidak ngapa-ngapain. Ternyata tidak ya. Di beberapa momentum kemarin kita juga sempat melakukan coklit terbatas atau coktas itu bahasanya teman-teman, bahkan di beberapa kecamatan kita juga sempat turun dan menemukan beberapa hal. Ada yang nicknya ganda dengan kabupaten kota lain. Itu yang menjadi pengalaman saya pribadi yang sangat luar biasa di KPU Kabupaten Gresik khususnya. Jadi baru kali ini saya menemukan nick itu bisa sama dengan kabupaten kota lain atau dengan provinsi lain misalnya. Ya baru KPU di KPU inilah khususnya. Terus ternyata tidak hanya itu saja, kita juga disibukkan, kalau teman-teman ke sekretariatan ternyata lihat juga disibukkan dengan proses kerja yang masih terus berlanjut, ke pengadministrasian berkas yang terus harus berjalan, dan juga mungkin kalau dari teman-teman kita itu penguatan secara kelembagaan, diskusi-diskusi kecil itu ternyata juga masih
cukup berjalan dengan masif. Kalau anggapan orang-orang selama ini setelah pilkada ngapain, setelah pemilu ngapain, loh, ternyata masih ada. Contoh hal kecil tadi Coktas, bagaimana kita melakukan coklit secara terbatas karena memang kita tidak punya tidak punya tenaga di tingkatan bawah, sehingga kita harus memanfaatkan tenaga lokal kita di teman-teman kesekretariatan KPU Kabupaten Gresik, dengan tujuan semoga di 2029 nanti di pemilu yang akan datang itu data yang sudah kita mutakhirkan setiap 3 bulan sekali itu menjadi menjadi data yang memang benar-benar baku dan tidak menimbulkan perdebatan di tahun 2029. Mungkin itu sih. Jadi pencocokan data pemilih berkelanjutan itu ya Pak ya. Lebih ke situ. Lebih ternyata masih ada kegiatan, enggak nganggur-nganggur banget lah KPU. Artinya masih ada. Kita masih banyak kegiatan. Kegiatan ya Pak. Termasuk verifikasi partai politik. Betul ya, termasuk verifikasi partai politik itu juga perlu, juga masih ada. Ternyata per semester juga verifikasinya tidak hanya ketika pemilu aja ya Pak. Tidak hanya ketika pemilu saja, ternyata juga nanti di kemudian hari kebetulan di bulan Desember ini masuk triwulan kedua untuk partai politik yang harus diverifikasi secara manual, secara faktual, dan itu ya juga sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya kita di KPU. Kalau anggapan orang setelah pemilu ngapain, ya ternyata masih banyak kegiatan kita. Tak pikir setelah pemilu ngapain, duduk nyantai, ngopi dan lain-lain, ternyata tidak. Masih ada kegiatan yang itu perlu kita lakukan atau perlu dikerjakan oleh teman-teman yang ada di KPU Kabupaten Gresik. Tapi ngopinya tetap ya Pak. Ya jelas, ngopi sambil kerja juga boleh dong. Dari semua kegiatan di tahun ini Pak, mana yang membuat Bapak berpikir ini mungkin nggak kelihatan tapi dampaknya besar banget nih bagi masyarakat Gresik? Kalau aku sih lebih ke Coktas mungkin ya, coklit terbatas itu, verifikasi data, lebih ke situ. Ternyata selama ini data pemilih itu mau tidak mau itu adalah instrumen penting dari KPU Kabupaten Gresik khususnya, dan umumnya pada keberlanjutan pemilu yang akan datang. Kita tahu data itu adalah instrumen yang paling penting yang kita yang terus berjalan dan kita kelola dengan baik, dan selalu data itu selalu berjalan. Artinya untuk perbaikan data dan lain-lain itu sangat penting sih bagi saya. Lebih ke pemanfaatan data, Coktas itu sih. Pencocokan data pemilih berkelanjutan data itu. Berkelanjutan ya. Jadi ketika pemilu kita datanya itu udah valid lah ya Pak ya. Betul. Paling tidak di 2029 nanti tidak ada lagi lah TMS lagi, gelagapan lagi itu nggak ada. Pernah nggak Pak ketika pulang kantor mikir hari ini berat tapi tetap harus jalan? Iya, pernah. Serius ini pernah. Waktu kemarin, maksudnya 2 atau 3 bulan yang lalu sih. Waktu itu kalau ndak salah habis dari sini pulang jam 5 atau jam 4 itu nyampe GKB. Saya kan pulang dari Mundur berangkat langsung pulangnya lewat GKB biar ndak puter balik lagi. Lah di lampu merah GKB itu saya sempat merenung gini, diem gitu. Nggak tahu apa yang saya renungkan. Dia tiba-tiba di klakson mobil dari belakang tot dulu. Saya kaget. Ternyata lampu merah itu sudah harus jalan. Nah itu saya sempat mikir. Ternyata berat ya. Tapi ya tadi seperti yang di awal tadi, berat tapi tetap harus dijalani. Mau tidak mau ya ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya, khususnya di KPU Kabupaten Gresik. Sebagai ketua KPU Kabupaten Gresik ya Pak ya. Pak, boleh jujur tantangan paling bikin pusing di tahun 2025 itu apa? Tahun 2025. Kalau 2025 ini lebih ke nyantai ya. Mungkin di 2024 kemarin pas proses itu pendaftaran calon itu kalau nggak salah. Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gresik. Itu baru pertama kali, yang dulunya di dunia kepemiluan juga memang sudah sempat akrab juga, cuma di
untuk di dunia KPU ini baru pertama kali, yaitu yang bikin apa namanya, yang bikin Tantangan yang paling bikin iya, pusing. tantangan yang bikin paling pusing, atau kalau bahasa teman bikin shock ya. Cuma apa namanya, menyenangkan dan asik. Ternyata seperti ini, ternyata seperti ini dengan kondisi ya kantornya yang kecil gitu. Cuma ya enggak apa-apa, memang adanya seperti itu ya enggak apa-apa. Nah, artinya dengan adanya kantor kecil seperti itu ya tetap kita layani, baik nanti apa namanya, baik apanya pendaftar dan juga teman-teman yang lain yang mau tanya tentang bab kepemiluan ya silahkan datang ke sini, ke KPU Kabupaten Gresik khususnya. Untuk di 2024 sih aku lebih ke pengalaman itu yang lebih, Pengalaman pertama kali ya ya Pak, dan langsung pengalaman ada pertama tahapan kali langsung pilkada. ada tahapan dan langsung ada gugatan juga. Ternyata ya asik juga kalau dijalanin. Kalau enggak dijalanin enggak ada yang tahu. Asik, asik. Di dunia kepemiluan itu asik. Di momen yang paling capek di tahun 2025 atau tahun sebelumnya, siapa sih yang bikin Bapak itu bisa tersenyum kembali? Eh Khususnya mungkin ini keluarga. Keluarga yang Pas bikin momen, semangat iya, lagi. pas momen capek-capeknya, pas momen pusing-pusingnya, pas momen apa namanya, ngeluhnya ya, keluarga pulang lihat anak istri itu serius asik ternyata. Setelah proses capek banget di lapangan, di kantor dan lain-lain, aktivitas yang begitu banyak mungkin di 2024 dan 2025, kita pulang disambut tawa candanya anak istri. Oh, itu sangat menyenangkan Udah hilang sekali. semua itu Hilang apa yang tadi semuanya, di kantor. stres itu hilang semuanya, plong semuanya nyampe rumah itu, Pak. Serius deh. Baik, selama bertugas di tahun 2025 ini, ada nggak kejadian lucu atau unik gitu Pak, yang tak terduga masih diingat sampai sekarang? Masih itu di momen ini serius ini. Jujur saya di Iya Pak, momen dari tadi serius iya. gitu. Jadi di waktu rakor logistik kalau nggak salah, dan saya masih ingat sampai hari ini, dan mungkin ini selalu menjadi ingatan saya waktu rakor logistik. Dan kebetulan ya mau nggak mau saya harus mengakui di sini, saya itu orangnya suka tidur. Artinya kalau sudah tidur itu sudah lupa semuanya. Waktu itu rakor logistik di kegiatannya Pak Rozak, KPU Jawa Timur kalau nggak salah, iya di Jombang. Itu saya sempat ketiduran dan nyampe kira-kira ya bahasa kalau sederhananya ya telat lah. Nyampe forum itu telat gara-gara ketiduran, nyampe forum telat. Terus pas mau masuk forum saya di-prank sama teman-teman semuanya. Di-prank, serius di-prank. Saya tanya di WA, di telepon itu tanya, "Bagaimana forumnya sudah apa namanya mau selesai apa belum?" Masih lama, nyantai saja, sampai masuk saja. Oke, saya masuk, jret. Waktu itu saya masuk, jret, waktu pas masuk itu tiba-tiba dipanggil Rosak, "Ayo sini." Ternyata yang telat itu disuruh nyanyi. Saya enggak dikasih tahu sama teman-teman, disuruh nyanyi, maju ke depan nyanyi. Bapak nyanyi? Iya, nyanyi saya. Lagu apa itu Pak? Lagu bebas, pokoknya harus nyanyi. Kata Rosak, "Ayo harus nyanyi." Pokoknya senyera, nyanyi ngalor ngidul. Dan ternyata setelah selesai nyanyi, itu langsung ditutup sama Rosak kan. Jadi setelah saya masuk itu langsung ditutup, suruh nyanyi. Setelah nyanyi, oke sudah duduk. Setelah duduk baru langsung ditutup loh. Itu saya langsung gini. Lah, ternyata ada. Ngapain saya masuk? Kalau tahu gitu kan enggak masuk sekalian. Itu momen yang paling saya ingat. Jadi pas waktu rakor logistik di Jombang itu, katanya teman-teman ya enggak apa-apa, masuk saja, forumnya masih lama. Oke, saya masuk. Setelah masuk disuruh nyanyi, setelah selesai nyanyi duduk langsung ditutup. Aduh. Itu masih saya ingat sampai hari ini. Malu ya Pak? Iya, enggak cuma malu, Pak. Kalau tau gini nggak masuk sekalian, saya nggak ikut forum. Baik Pak, kita lanjut. Satu kebiasaan kecil masyarakat yang sebenarnya sangat membantu kinerja KPU itu apa? Mungkin di apa namanya, di data itu sih, dicok tas lagi kalau saya menyampaikan mungkin satu hal kecil yang membantu teman-teman KPU ya, tidak, kalau bahasanya teman-teman itu tidak ruwet pas prosesi pencocokan data dan lain-lain. Artinya biar di kemudian hari misalnya di 2029 ternyata apa namanya
namanya atau datanya itu tidak masuk di DPT, nah itu tidak berundel di kemudian hari karena memang sudah sudah diperbaiki di hari yang lalu. Baik, sekarang kita flashback cepat ya Pak. Jawab singkat saja. Oke. Satu hal yang paling Bapak syukuri di tahun 2025. Mikir olah tak, Kak? Secepat mungkin Pak kalau bisa. Ya banyak yang tak syukuri di tahun 2025, salah satunya saya bisa duduk di sini. Nah, itu satu hal pencapaian yang luar biasa yang perlu saya syukuri. Satu hal yang ingin diperbaiki ke depan. Ini banyak hal, tidak hanya satu sih. Kalau saya tidak hanya satu yang perlu tak perbaiki di tahun 2026. Banyak sekali, mungkin salah satunya bangun pagi. Bangun Nah, pagi. itu susah. Karena kalau pas upacara hari Senin pasti saya telat. Baik. Satu kata untuk menggambarkan tim KPU Kabupaten Gresik tahun ini. Solid. Solid. Oke. Iya, buktinya menang kita. Juara 1, bos. Juara 1 mini soccer Mini ya. soccer, bos. Karena nggak solid nggak bisa kita, bos. Jawa Timur, bos. Baik Pak, buat anak muda yang berpikir ngapain sih peduli politik, Pak Taufik ingin menjawab apa? Ya harus. Saya rasa semua anak muda, apalagi kita kenal dengan istilah yang baru ini Gen Z dan Baby Boomers atau apa itu bahasanya, ya harus peduli politik dan juga demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik. Mau tidak mau, sadar atau tidak, harga kuota kita, terus harga tiket konser kita mungkin, atau harga tiket sepak bola kita hari ini itu ya semuanya diputusi oleh kebijakan politik. Jadi harapan saya ke depan ya teman-teman Gen Z ini meleklah perihal politik, meleklah perihal demokrasi, karena semuanya yang ada di sini mau tidak mau harga beras Ibu sampean itu juga hasil dari produk politik. Kalau kita tidak melek, acuh tak acuh, golput dan lain-lain ya susah juga. Apalagi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita 2045 adalah Indonesia menuju generasi emas ya. Mungkin salah satunya itu generasi mudanya itu harus melek politik, harus tahu tentang politik. Itu sih aku. Baik. Kalau anak muda Gresik mau terlibat dalam demokrasi, langkah paling sederhana yang bisa dilakukan itu apa? Langkah sederhananya mungkin ya terbuka. Semuanya harus terbuka. Langkah sederhananya mungkin teman-teman pemuda, teman-teman Gen Z dan lain-lain itu harus lebih terbuka, lebih banyak. Saya juga kurang membaca, saya artinya lebih banyak membaca dan lain-lain, lebih banyak memanfaatkan media sosial dan lain-lain untuk kepentingan atau untuk satu hal yang positif sih. Mungkin aku lebih ke situ. Artinya lebih terbuka kepada teman, hal-hal baru. Baik Pak, tolong lengkapi kalimat ini ya. Refleksi tahun 2025 mengajarkan saya bahwa saya harus bersyukur. harus bersyukur. Jika tahun 2025 adalah refleksi, pola pikir apa yang wajib direvolusi di tahun 2026? Bangun pagi pasti. Bangun pagi. Itu saya susah kalau bangun pagi. Oke, baik Pak Taufik, semoga kita bisa bangun pagi semuanya. Iya. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast kita. Baik teman pemilih, dari obrolan santai hari ini kita belajar satu hal penting. Demokrasi itu bukan hanya soal datang ke TPS, tapi tentang proses panjang yang dijaga bersama dengan komitmen, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Tahun 2025 mungkin akan kita tinggalkan, tapi semangat demokrasi jangan ikut ditutup. Karena masa depan Gresik, masa depan bangsa ditentukan oleh sejauh mana kita mau peduli dan terlibat.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Gresik, Bapak Ahmad Taufik. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga sudah diundang di podcastnya. Baik. Dan teman pemilih dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Gresik. Pemilih hebat Gresik bermartabat. Saya Riza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.